Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Tubut dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dalam acara Pojok Ekspresi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Bayi Ima dan rekan saya Rizky Umbaran. Kami di sini menampilkan sebuah drama musikal yang telah kami rancang sedemikian rupa agar para penonton tertarik melihatnya dengan berkolaborasi dengan berbagai macam ekskul, yaitu ada tari tradisional, tari modern, PMR, ada paskib dan lainnya. Daripada kalian semua nunggu lama-lama, inilah dia warna-warni pesona Semala. Sobat Dikbud, selamat menyaksikan. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Mataram pada awalnya adalah SMA Negeri 3 Mataram yang dirintis pendiriannya pada tahun 1991, menempati lahan dan gedung Sekolah Pendidikan Guru atau SPG Negeri Mataram di Jalan Udayana nomor 2A Mataram. SMA Negeri 5 Mataram juga dikenal dengan sebutan Semala yang cukup populer di kalangan alumni dan masyarakat. Visi dari sekolah ini adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan yang bertakwa, cerdas, sehat, kreatif, dan berdaya saing. Selain memiliki visi, Negeri 5 Mataram juga memiliki beberapa misi, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang tercermin dalam perilaku akhlak mulia, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang pengembangan potensi dari siswa secara optimal, membudayakan lingkungan sekolah yang humanis, sehat, dan kondusif, membangun semangat kompetitif secara positif untuk meningkatkan kualitas daya saing dalam komunitas global, menjalin kemitraan dan jejaring atau networking secara horizontal dan vertikal untuk meningkatkan mutu sekolah, meningkatkan penguasaan atau literasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Moto dari SMA 5 Mataram adalah partisipasi, prestasi, dan prestisi. Berpartisipasi aktif dalam setiap event untuk meraih prestasi yang dapat mengharumkan nama alma mater. Slogan dari SMA 5 Mataram adalah Smart, Smile, Healthy, dan Religious. Menyelenggarakan pendidikan secara cerdas dengan mengedepankan pelayanan, mutu berbasis penguasaan iptek, keramahan, sehat jasmani rohani, dan penerapan akhlak mulia. Terima kasih. Pedih bagiku melihat angin siak membiru, terusik jiwaku melihat cerita sang ayah mencari-cari jejak si anak dalam reruntuhan itu. Ampuni kami, ya Tuhan.
Kami sadar Tuhan sudah terlalu mencintai duniamu hingga kami lupa akan kebesaranmu. Ampunilah kami, maafkanlah kami. Sudahi duka nestapa sedalam samudra. Bangkitlah wahai pemuda-pemudi Indonesia. Berikan terang untuk masa depan. Tegar berdiri dalam mimpi yang satu. Perubahan untuk tanahmu, tanah airmu. Untuk negeri dan mimpi bangsamu. Jangan terus larut dalam kesedihan. Bangunlah wahai pemuda-pemudi Indonesia. Berjanjilah wahai penerus bangsa, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Kami
buah bile buah kenyaman, si degile lalah berangen, lamun mele jadi dengan pinter, pacu-pacu ntar belajar kanak. Baik, terima kasih. Jadi dari SMA 5 Mataram Semala sore ini menampilkan warna-warni pesona Semala. Warna-warni pesona Semala di situ menggambarkan betapa di sekolah kami sangat banyak potensi yang bisa digali dari siswa. Potensi-potensi itu selama ini diwadahi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler tentu saja bukan hanya seni budaya. Oleh karena itu pada sore hari ini kami tadi menampilkan kolaborasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler berkolaborasi, kemudian dalam sebuah teatrikal yang sangat menarik. Di situ kami mulai dari tari tradisional tadi, kemudian ada beberapa lagi, ada mainan tradisional dan seterusnya. Cuman ketika kita sekarang berada di era modern, tadi selain permainan tari tradisional ada juga tari modernnya. Jadi kami memadukan antara tradisional dan modern. Yang tradisional itu harus tetap kita lestarikan. Ya, sahabat Dikbud se-Nusa Tenggara Barat, se-Indonesia dan terutama yang live langsung di tempat ini, saya Aidi Furkon, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada kesempatan ini memberikan apresiasi kepada SMA 5 Mataram yang sudah tampil ya dengan segala kreasi, inovasi, kemudian ada inspirasi yang dibawa. Begitu pula SMKN 1 Kayangan Lombok Utara dengan kreativitas seni budaya dan hasil karya inovasi teknologi yang tadi saya sempat dengar, dan ini hasilnya ada di depan kita ya, yang mudah-mudahan ini bisa diunggulkan dan sangat cocok dengan arah kebijakan strategi pembelajaran kita untuk SMK itu ke berbasis project based learning dan production based learning yang kita mulai di tahun 2020 ini. Baik, di kesempatan ini saya manfaatkan ya, adik host, boleh saya lanjut lagi nih? Yes. Ya, saya manfaatkan untuk sahabat Dikbud semua se-Nusa Tenggara Barat bahwa kita sudah sedang memasuki fase transisi belajar dari rumah pada minggu terakhir, minggu ke-2 September, artinya 2 bulan terakhir ini sudah akan berakhir, dan Senin depan kita akan memulai simulasi masuk tatap muka secara bergilir, bertahap di beberapa zona yang ada di Nusa Tenggara Barat, termasuk Mataram, termasuk Lombok Utara, dan kita akan lakukan uji coba itu selama 3 pekan ke depan. Kalau 3 pekan itu oke, maka insya Allah layanan tatap muka kita akan terus lakukan, dan anak-anak kerinduan ke sekolah, rindu dengan guru, rindu dengan kawan-kawannya akan bisa terobati dengan catatan, 1, harus patuh dengan protokol kesehatan. Kalau tidak bisa menghindari social distancing, kerumunan kayak begini nih, wajib masker. Yuk belajar pakai masker dulu, dekat-dekat dengan temannya itu. Kemudian kalau sudah memegang sesuatu atau tidak bisa menghindari physical distancing, maka rajin-rajin cuci tangan sebelum menyentuh, mengucek mata, nyentuh hidung, nyentuh mulut. Dan kewajiban menggunakan masker ini sejak berangkat dari rumah ya adik-adik. Besok berangkat ke sekolah itu wajib bermasker. Di sekolahan wajib bermasker. Kalau tidak pakai masker dipulangkan dan dikenai denda. Sudah ada peraturan daerah kita nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular. Jadi harus bermasker. Nah, ini tidak pakai masker. Kenapa boleh seperti ini ya? Mungkin jarak bicara kita ini jauh, tidak mengefek kepada syarat minimal 1,5 meter. Nah, kalau dekat-dekat begitu kayak begini nih, salah satunya harus pakai, harus dipasang utuh. Nah, kalau
saya dengan ini kan jauhnya berapa meter ini. Nah, tetapi biasakan di sekolah, dan nanti di sekolahan adik-adik hanya boleh maksimal 4 jam pelajaran di sekolah, lalu bergilir dan seterusnya. Kita coba biasakan tatanan baru ini dan harus patuh pada protokol kesehatan. Jangan sampai anak murid kena denda, guru kena denda, kepala sekolah kena denda, kepala dinasnya juga kena denda. Kalau semua kita didenda, tidak jadi kita sekolah. Sekarang tinggal pilih, mau patuh sama protokol kesehatan atau saya tutup 6 bulan lagi sekolahnya. Dong. Yang mana yang Patuh dipilih? dong, Pak. Patuh ya. Iya dong. Kan kita semua pengen sekolah. Iya. Kangen Kalau sama pengen guru-guru. sekolah patuhi protokol kesehatan. Kalau enggak saya tutup 6 bulan lagi. Ya begitu Adik. Saya kembalikan. Jadi mungkin kami para MC kan mau punya pertanyaan buat Bapak. Nah, nih yang pertama, kita tuh kan ada simulasi season depan. Nah, gimana kalau orang tuanya itu tidak mengizinkan anaknya masuk? Apakah tetap ada pembelajaran dari rumah? Apa bagaimana? Bagus. Bagi orang tua yang khawatir, takut dan tidak mengizinkan anaknya ikut tatap muka terbatas di sekolah, dia boleh belajar tapi belajar dari rumah. Tapi tolong dipertimbangkan kalau sudah yang diajarkan nanti itu adalah praktek. Mau mencampur misalnya zat keras, air keras dengan air apa, kira-kira di rumah ada nggak yang mau dicampur? Meletus nanti dia kan, nah itu harus di sekolahan. Praktek SMK juga harus di sekolahan. Jadi orang tua boleh tidak menyetujui, tetapi pada saat anak-anak kita hanya ada alat praktek, ada bahan praktek itu di sekolah, maka dia harus di sekolah. Tidak bisa dibawa mobile, nanti air kerasnya dibawa jalan-jalan tumpah di jalan. Yang kena siapa? Yang rusak mobil siapa? Nah itu resikonya, jadi pertimbangan. Ya. Mungkin Pak ada pertanyaan dari kami juga para siswa-siswi SMA. Bagaimana dengan program kerja dari ekskul di seluruh SMA negeri dengan protokol yang sekarang? Pada masa pandemi ini sebelum kita sampai ke zona hijau, kalau besok misalnya minggu depan kita kuning, belum sampai ke hijau, ekstrakurikuler jangan dulu, olahraga jangan dulu, kantin nggak boleh buka. Makanya kalau mau sekolah harus sarapan dulu dari rumah. Kan hanya 3,5 jam di rumah, masih bisa tahan kan di sekolahan 3,5 jam. Asal sarapan. Kalaupun tidak sarapan, bawa makanan sendiri. Kalau bawa makanan sendiri jangan digigit dibagi ke teman, itu nggak boleh. Pokoknya untuk dirinya lah, harus steril untuk itu. Makanya boleh tatap muka simulasi, olahraga jangan dulu, ekstrakurikuler jangan dulu. Nah, mudah-mudahan secepatnya kita menuju zona kuning dan hijau, maka kita bisa secara terbatas melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk Senin depan jangan dulu, minggu depannya jangan dulu. Pokoknya belajar dulu ya, Oke, itu yang utama.